Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Sari SPD dengan nomor daftar hari 27 dari kelompok 3 angkatan 18 akan menjelaskan mengenai learning journal komitmen mutu dengan tutor agenda 2 Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Dalam learning journal yang saya jelaskan di sini, fokusnya adalah komitmen mutu dengan dua pokok bahasan, yaitu pokok pikiran dan penerapan. Di dalam pokok pikiran ada 5 sub bahasan lagi. Yang pertama konsep komitmen mutu, yang kedua manajemen mutu, yang ketiga metode perbaikan mutu, yang keempat nilai-nilai dasar orientasi mutu, dan yang terakhir alat pemastian mutu pelanggan. Kemudian penerapan, yang pertama ada contoh kasus dan penerapan komitmen mutu di lingkungan kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pokok pikiran, yaitu konsep komitmen mutu. Di sini ada efektivitas. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan. Kemudian ada efisiensi, terkait dengan ketepatan penggunaan dana, waktu, tenaga, dan pikiran. Kemudian inovasi, perubahan atau pembaruan ke arah yang lebih baik. Kemudian ada komitmen. Komitmen biasa diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada mutu. Mutu ialah keunggulan yang diberikan pada pelanggan sesuai keinginan. Dan yang terakhir adalah komitmen mutu. Jadi komitmen mutu di sini merupakan janji yang harus ditepati untuk memberikan kepuasan terhadap pelayanan. Berikutnya ada manajemen mutu. Manajemen mutu adalah kegiatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh komponen organisasi dalam melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Jadi di sini ada keterlibatan semua anggota di dalam organisasi untuk melakukan perbaikan mutu demi meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Berikutnya ada metode perbaikan mutu. Di sini ada 2 metode. Yang pertama ada metode plan, do, check, dan act atau PDCA. Di sini yang pertama ada plan. Plan artinya perencanaan. Di dalam perencanaan ini biasanya dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya dan solusinya. Kemudian di bagian do yaitu melaksanakan. Biasanya di tahap ini adalah rencana aksi yang sudah disusun dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Jadi di sini tahap perencanaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dilaksanakan di tahap do atau melaksanakan. Kemudian yang ketiga ada cek, yaitu pemeriksaan. Tahap ini untuk melakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya atau belum. Kemudian tahap yang terakhir act, yaitu tindakan. Tindakan di sini adalah terkait keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap pemeriksaan yang ketiga tadi. Kemudian ada metode perbaikan yang kedua, yaitu diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat di sini biasanya digunakan dalam bentuk diagram tulang ikan atau fishbone. Diagram sebab akibat mengidentifikasi faktor yang menjadi akar masalah yang dianggap sebagai kendala dalam peningkatan mutu. Jadi di sini yang diidentifikasi dalam diagram fishbone adalah sebab dan akibat dari kendala dalam peningkatan mutu. Berikutnya ada nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama ada komitmen bagi kepuasan pelanggan. Yang kedua pemberian layanan cepat, tepat, dengan senyuman ramah. Yang ketiga pemberian layanan yang menyentuh hati. Yang keempat pemberian layanan yang melindungi publik. Yang kelima berkaitan dengan ilmiah dan inovatif. Dan yang terakhir upaya perbaikan berkelanjutan. Berikutnya ada alat pemastian mutu pelanggan. Alat pemastian mutu pelanggan di sini ada 6. Yang pertama ada standar pelayanan pelanggan. Standar pelayanan pelanggan di sini biasanya standar mutu yang terkait dengan misalnya pelanggan itu tidak boleh menunggu lebih dari 5 menit dalam antrian, menjadi komitmen pemerintah dan mempublikasinya. Jadi di sini terkait dengan ketepat waktuan pelayanan terhadap pelanggan. Kemudian ada ganti rugi. Di sini biasanya memberi bentuk kompensasi kepada pelanggaran, bisa berupa uang,
ketika organisasi itu gagal memenuhi pelayanan pelanggannya. Kemudian ada jaminan mutu. Jaminan mutu di sini maksudnya adalah komitmen organisasi untuk mengembalikan seluruh uang yang dikeluarkan pelanggan atau memberi pelayanan pengganti gratis jika pelanggan tidak puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Kemudian ada audit mutu. Audit mutu di sini biasanya bekerja dalam tim yang mencakup profesional dan non-profesional. Biasanya mengaudit pelayanan yang sudah diberikan, baik itu pelayanan dari pemerintah maupun pelayanan dari pihak swasta. Kemudian ada penanganan keluhan pelanggan atau penanganan pengaduan. Di sini biasanya menelusuri dan menganalisis keluhan pelanggan, memastikan respon segera, menciptakan metode di mana organisasi bisa belajar dari kesalahan untuk memperbaiki pelayanan mereka. Dan yang terakhir ada ombudsman. Ombudsman di sini adalah membantu pelanggan untuk memecahkan permasalahan dan mendapatkan pelayanan atau informasi yang mereka butuhkan ketika mereka tidak puas dengan sistem penanganan keluhan. Jadi di sini ombudsman adalah pilihan pemastian mutu terakhir jika di antara 5 ini belum memenuhi kepuasan dari pelanggan tersebut. Kemudian bahasan yang kedua yaitu penerapan. Dalam penerapan di sini yang pertama ada contoh kasus. Di sini saya mengangkat contoh kasusnya adalah survei dana reksa, COVID naik, kepercayaan ke pemerintah turun. Di sini Jakarta dari sumber CNN Indonesia, DRI menyatakan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun pada Oktober 2020. Hal ini lantaran kasus penularan virus corona di Indonesia terus menanjak. Hal ini sejalan dengan penurunan indeks kepercayaan konsumen pada Oktober 2020. Pasalnya pandemi membuat konsumen khawatir terhadap ekonomi nasional dan penurunan lapangan pekerjaan. Nah, pendapat saya dari contoh kasus tersebut menurut saya memang sangat wajar jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun dikarenakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Masyarakat menilai lambannya langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Jika kepuasan masyarakat terhadap pemerintah terus turun, tentu berakibat banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak mengikuti pemilu atau golput daripada ikut dalam pesta demokrasi tersebut di masa mendatang. Menurut saya, peningkatan kepercayaan masyarakat bisa dilakukan dari peningkatan mutu kinerja ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi, ASN dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran sesuai bidang kerja masing-masing, serta memahami kebutuhan layanan apa yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Kemudian penerapan komitmen mutu di lingkungan kerja. Yang pertama, di sini sebagai seorang guru, yang bisa dilakukan adalah melakukan refleksi atas evaluasi pembelajaran. Jadi setiap selesai pembelajaran, kemudian dilaksanakan evaluasi, guru tersebut harus merefleksi apakah pembelajaran itu sudah sesuai atau sudah mencapai tujuan atau belum. Kemudian yang kedua, guru bisa menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Nah, di sini peningkatan mutunya bisa dengan menghasilkan karya tulis ilmiah. Berikutnya, penerapan komitmen mutu di lingkungan kerja sebagai guru. Yang ketiga, berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi guru dapat menerapkan komitmen mutu di lingkungan kerja dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran, misalnya dengan membuat media-media pembelajaran interaktif, menggunakan model atau metode pembelajaran yang inovatif sehingga membuat siswa menjadi bersemangat dan juga termotivasi untuk mengikuti pembelajaran serta memperoleh hasil evaluasi yang maksimal. Kemudian yang terakhir ada melakukan penilaian sesuai standar penilaian. Nah, jadi di sini melakukan penilaian sesuai standar juga termasuk dalam penerapan komitmen mutu di lingkungan kerja. Nah, baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada tutor agenda 2 saya yaitu Bapak Dr. Haji Suyanto MSI atas bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.